kita akan membahas tentang kebijakan bahasa Indonesia. Ada 4 kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bahasa nasional maupun bahasa daerah. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 dan Pasal 36, di mana di sini mengatur tentang kebudayaan nasional. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 mengatur tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Yang ketiga adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 ini mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi Presiden dan Wakil Presiden serta pejabat negara lainnya. Yang keempat adalah Permendag Nomor 22 Tahun 2010. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 merupakan perubahan atas Permendag Nomor 62 Tahun 2009 tentang kewajiban pencantuman label pada barang. Yang kedua adalah pembahasan yang kedua adalah tentang peran lembaga untuk membina dan mengembangkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lembaga yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia adalah Badan Pengembangan Bahasa atau sekarang disebut sebagai Badan Bahasa. Berdasarkan tugas pokoknya, Badan Bahasa menjalankan peran strategis dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah pengembangan bahasa dan sastra, yang kedua pembinaan bahasa Indonesia, yang ketiga adalah internasionalisasi bahasa Indonesia. Materi yang ketiga kita akan membahas tentang standarisasi bahasa Indonesia yang mencakup ejaan, kosakata, dan tata bahasa. Yang pertama, ejaan bahasa Indonesia. Ejaan adalah sistem representasi suara bahasa dalam tulisan. Yang kedua adalah kosakata bahasa Indonesia. Pengembangan kosakata bahasa Indonesia dilakukan untuk memperkaya perbendaharaan kata sesuai dengan kebutuhan komunikasi masyarakat modern. Yang ketiga, tata bahasa Indonesia. Tata bahasa Indonesia mencakup aturan tentang struktur kalimat, bentuk kata, dan hubungan antar unsur dalam kalimat. Di mana struktur kalimat dalam bahasa Indonesia menggunakan pola SPOK, di mana S adalah subjek, P adalah predikat, O adalah objek, dan K-nya adalah keterangan. Pembentukan kata melalui hubungan seperti awalan verb, akhiran an, dan singkatan L disebut sebagai morfologi. Materi yang keempat kita akan membahas penyuluhan dan kampanye dengan penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat. Yang pertama, penyuluhan bahasa Indonesia. Penyuluhan bahasa Indonesia ini dilakukan oleh berbagai pihak, terutama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Di mana kegiatan dalam penyuluhan ini adalah yang pertama, pelatihan untuk guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua adalah workshop untuk profesi tertentu seperti jurnalis, penulis, dan tenaga pemerintahan yang seringkali menjadi sasaran penyuluhan agar bahasa yang digunakan dalam dokumen resmi, berita, dan media komunikasi sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang disebut dengan WEB. Yang kedua, kampanye penggunaan bahasa Indonesia. Kampanye bahasa Indonesia merupakan cara untuk menjangkau masyarakat luas melalui media komunikasi yang lebih interaktif dan masif. Yang kelima, kita akan membahas tentang peran media atau lembaga dalam membina bahasa Indonesia. Yang pertama, peran media dalam membina bahasa Indonesia. Media massa, baik cetak maupun digital, memiliki peran strategis dalam membentuk pola penggunaan bahasa di masyarakat. Beberapa kontribusi media dalam pembinaan bahasa Indonesia adalah yang pertama, penggunaan bahasa baku, yang kedua, kampanye kebahasaan, yang ketiga, penyebaran istilah baru, di mana media juga berperan dalam memperkenalkan istilah baru kepada masyarakat. Istilah tersebut seperti kata gadget,
kata daring yang diubah menjadi online, menjadi populer penyebarannya di media. Yang keenam adalah hubungan bahasa Indonesia dan bahasa daerah sebagai bahan untuk pembinaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dan bahasa daerah memiliki hubungan yang sangat erat, di mana kedua bahasa ini saling mendukung dalam pembinaan kebahasaan di Indonesia. Bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa berperan penting dalam memperkaya dan memperkuat bahasa Indonesia. Di sisi lain, bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu yang mengintegrasikan keberagaman bahasa daerah di Nusantara. Dan yang terakhir adalah isu terkini dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dengan menggunakan media sosial dan digital. Yang pertama, transformasi bahasa Indonesia di era digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, tantangan dalam pembinaan bahasa Indonesia melalui media sosial. Media sosial juga memberikan kebebasan dalam berbahasa, namun juga menghadirkan tantangan dalam menjaga kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, upaya pembinaan bahasa Indonesia melalui media sosial. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa telah memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembinaan bahasa Indonesia. Melalui akun resmi di platform seperti Instagram, Badan Bahasa menyajikan konten edukatif yang menarik seperti infografis dan kampanye kebahasaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat adalah dampak positif dan negatif media sosial terhadap bahasa Indonesia. Media sosial memiliki dampak terhadap bahasa Indonesia. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi alat efektif untuk menyebarkan informasi kebahasaan dan meningkatkan literasi bahasa. Sedangkan di sisi lain, penggunaan bahasa yang tidak sesuai kaidah di media sosial dapat mempengaruhi cara berbahasa di masyarakat secara umum. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dalam memanfaatkan media sosial untuk membantu pembinaan bahasa. Yang terakhir adalah kolaborasi antara lembaga dan media sosial. Badan Bahasa juga mengajak pengelola media sosial, kementerian dan lembaga negara untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam menyajikan informasi kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sebelumnya tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan yang menekankan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi resmi. Untuk teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.